G30S PKI. Apa yang sebenarnya terjadi di malam 30 September 1965? Siapa dalang di balik peristiwa ini? Dan apakah selama ini kita hanya mengetahui versi sejarah yang telah dikondisikan? Simak video ini sampai habis untuk mengetahui fakta yang selama ini disembunyikan. Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, sekelompok militer yang menamakan dirinya Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal TNI AD serta 1 perwira. Jasad mereka kemudian ditemukan di sumur lubang buaya. Dalam waktu singkat, peristiwa ini dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia, PKI, dan menjadi alasan utama untuk melakukan operasi pembersihan besar-besaran terhadap orang-orang yang dianggap komunis. Namun, banyak yang mempertanyakan bagaimana sebuah organisasi sipil seperti PKI bisa mengeksekusi operasi militer sebesar ini. Apakah ada pihak lain yang sebenarnya berperan lebih besar dalam peristiwa ini? Versi resmi dari Orde Baru menyebut bahwa PKI adalah dalang utama di balik gerakan ini. Namun berbagai dokumen dan penelitian terbaru menunjukkan bahwa ada banyak kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk elit militer sendiri. Beberapa poin penting yang perlu dicatat, PKI saat itu memang memiliki pengaruh besar, tapi tidak memiliki kekuatan militer untuk melawan TNI secara langsung. Ada dugaan bahwa kelompok internal TNI seperti Soeharto dan pihak Barat, termasuk CIA, mengetahui atau bahkan memanfaatkan kejadian ini untuk menggulingkan Soekarno. Berdasarkan penelitian beberapa sejarawan, ada kemungkinan keterlibatan skenario rekayasa politik untuk menjatuhkan PKI dan mengamankan posisi Soeharto. Dokumen-dokumen dari Amerika Serikat yang telah dideklasifikasi mengungkap bahwa CIA dan pemerintah ASS memiliki kepentingan besar untuk mencegah Indonesia menjadi negara komunis. Mereka telah lama mengamati pergerakan politik di Indonesia dan memberikan dukungan kepada faksi-faksi dalam militer yang berseberangan dengan PKI. Setelah kejadian ini, Mayor Jenderal Soeharto segera mengambil alih kendali dengan menguasai Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Dalam waktu singkat, PKI dinyatakan sebagai dalang utama dan terjadilah pembantaian massal terhadap simpatisan PKI di seluruh Indonesia. Diperkirakan antara 500.000 hingga 1 juta orang tewas dalam genosida politik ini. Soeharto juga dengan cepat mengkonsolidasikan kekuasaannya, mengisolasi Soekarno, dan akhirnya mengambil alih pemerintahan pada tahun 1967. Proses ini berlangsung melalui serangkaian langkah politik yang sistematis, termasuk pembentukan Super Semar yang memberikan mandat luas kepada Soeharto untuk mengendalikan negara. Dalam beberapa bulan setelah G30S, Indonesia mengalami kekerasan yang tak terbayangkan. Ratusan ribu orang dituduh sebagai simpatisan PKI tanpa proses hukum yang jelas. Banyak yang hanya merupakan anggota organisasi buruh, petani, atau kelompok yang terkait dengan ideologi kiri. Pembantaian ini seringkali dilakukan dengan kejam dan sistematis oleh militer, kelompok sipil, dan organisasi paramiliter seperti Pemuda Pancasila. Selain itu, banyak perempuan yang dituduh sebagai anggota Gerwani mengalami penyiksaan, kekerasan seksual, dan dibunuh tanpa peradilan yang jelas. Kampanye anti-komunis ini juga berdampak hingga ke keluarga-keluarga korban, di mana mereka kehilangan hak-hak sipil dan mengalami diskriminasi selama bertahun-tahun. Beberapa dokumen CIA yang telah dideklasifikasi menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Sekutu Barat memiliki kepentingan dalam jatuhnya pemerintahan Soekarno. AS khawatir bahwa Indonesia akan menjadi negara komunis seperti Cina atau Uni Soviet. Bahkan ada bukti bahwa Amerika Serikat dan Inggris memberikan daftar nama anggota Partai Komunis Indonesia kepada militer Indonesia untuk dihabisi. Ada pula indikasi bahwa operasi ini tidak hanya direncanakan dari dalam negeri, tetapi juga mendapat restu dari pihak asing yang ingin menggagalkan gerakan kiri di Indonesia. Peristiwa ini kemudian menjadi bagian dari strategi Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Sejak peristiwa ini, narasi yang diajarkan di sekolah-sekolah didominasi oleh versi Orde Baru
yang menekankan bahwa PKI adalah pengkhianat bangsa. Film propaganda pengkhianatan G30S per KI juga diputar secara wajib selama bertahun-tahun. Baru setelah reformasi 1998, mulai ada diskusi yang lebih terbuka tentang sisi lain dari sejarah ini. Namun, hingga saat ini, pembicaraan mengenai peristiwa 1965 masih dianggap sensitif di Indonesia. Upaya untuk mengungkap kebenaran seringkali mendapat penolakan, baik dari pemerintah maupun kelompok-kelompok yang masih mempertahankan narasi lama. Meskipun beberapa sejarawan dan aktivis HAM telah mencoba membuka diskusi yang lebih luas, trauma sejarah ini masih membayangi banyak keluarga korban. Segmen ini dapat lebih mendalam, misalnya membahas tentang upaya rekonsiliasi, pencarian kebenaran oleh para aktivis HAM, dan film dokumenter yang mencoba menggali kebenaran di balik G30S. Sejarah ini terus menggugah banyak pihak untuk mencari keadilan, meski proses penyembuhan dan pengungkapan kebenaran penuh dengan tantangan. Ada yang menyebutkan bahwa rekonsiliasi dan pemahaman sejarah yang lebih jujur akan membantu Indonesia keluar dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Sejarah bukanlah hitam dan putih. Peristiwa G30S PKI adalah tragedi politik yang lebih kompleks daripada yang diajarkan selama ini. Ada banyak kepentingan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang ikut bermain dalam kejadian ini. Sudah waktunya kita mempelajari sejarah dengan lebih kritis dan tidak hanya menerima satu versi kebenaran yang telah dikondisikan selama puluhan tahun. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah ada fakta lain yang perlu dibahas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.